benarkah kencing unta itu halal? Dan sering orang-orang non-muslim menyerang orang Islam karena masalah ini. Saya akan verifikasi langsung dari kitab berikut di jilid 40 halaman 91 sampai 92. Saya rangkumkan di sini. Saya jelaskan titik perselisihannya dulu, lalu pendapat para ulama yang terbagi menjadi dua. Karena ada yang memandangnya halal dan ada yang memandangnya haram. Berangkat dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Saat itu datang kelompok orang dari kabilah Urainah ke Madinah, lalu mereka sakit dan Rasul perintahkan mereka untuk berobat dengan dua hal, susu unta dan kencing unta. Dalam memahami hadis ini, para ulama terbagi menjadi dua. Dari madhab Maliki dan Hambali serta sebagian Hanafi mengambil kesimpulan bahwa kencing unta berarti halal, alias dia itu suci, bukan najis. Dalilnya apa? Mereka berpegang dengan teks hadis tadi. Sedangkan yang berpendapat haram, alasannya karena kencing hewan itu najis. Siapa yang berpendapat? Madhab Hanafi yang mu'tamad, madhab Syafi'i, dan madhab Zahiri. Apa dalilnya? Semua dalil tentang najisnya kencing hewan. Termasuk juga Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan yang khabith, yang kotor dan menjijikkan. Jelas kencing hewan termasuk khaba'ith, maka dia haram. Lalu bagaimana pendapat mereka saat memahami hadis ini? Kok Rasul menyuruh minum kencing unta? Jawaban mereka atas hadis berikut adalah, pertama, itu dalam rangka untuk berobat. Kedua, saat obat yang suci tidak ada, maka boleh pindah kepada obat yang haram atau najis, darurat. Yang ketiga, ini berlaku pada kondisi khusus, bukan semua orang. Makanya tidak ada riwayat yang lain Rasulullah nyuruh umatnya meminum kencing unta, nggak ada. Tapi khusus untuk kondisi orang, mungkin saat itu obat yang tersedia hanyalah itu. Karena zaman itu tidak secanggih sekarang. Kemudian saya jelaskan dari sudut pandang sains, apakah berbahaya atau tidak. Dari berbagai jurnal ilmiah yang masih banyak menggunakan tes laboratorium, terdapat kira-kira ada 4 manfaat dari kencing unta. Pertama, membunuh sel kanker. Kedua, mencegah penggumpalan darah. Ketiga, melindungi hati dan lambung. Keempat, membunuh bakteri, jamur, dan virus. Tetapi ini belum sampai di tahap yang pengembangan lebih lanjut, penelitiannya berlaku pada manusia atau tidak, sehingga masih tidak disarankan. Oleh karenanya, kalau kita pahami, penelitian ini terlalu fokus kepada kencing untanya saja. Sedangkan perintah Rasul untuk meminum dua hal ini, bukan hanya kencing unta, tapi susu unta juga. Maka saya sarankan bagi Anda yang terjun meneliti, harus teliti bagaimana jika dua hal ini dikombinasikan sebagai obat. Dan itu belum dilakukan oleh para peneliti ilmiah. Konten yang Anda tonton barusan, diantaranya diambil dari kitab ini. Ini kitab yang diwakafkan teman-teman di medsos untuk pesantren kami. Total ada 45 jilid. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami akan memperluas medsos kami ke YouTube, tetapi kami butuh 1 kamera lagi. Teman-teman yang mau mengirimkan uang donasi, silahkan ketik kata kamera, nanti kami kirimkan link donasinya. Yang nantinya akan kami konversi jadi podcast untuk membahas agama lebih dalam lagi.